Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua yaitu Kenanga Kinasi. Wow, kisah ini dikirimkan oleh salah satu subscriber kami ya, yaitu Zulaiha, salah satu subscriber kami yang ada di Kalimantan Timur. Zulaiha atau biasa dipanggil Ika. Dan dalam penulisannya, dalam editingnya kami dibantu oleh penulis asal Kalimantan juga yaitu Kenanga Kinasi, sehingga terjadilah suatu karya yang luar biasa, keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Timur. Ketika matahari terbenam di sungai Kalimantan, Ika berumur 10 tahun saat itu. Dia tinggal di sebuah kota yang ada di Kalimantan Timur, kota yang dibatasi oleh sungai lebar dengan air berwarna coklat menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Rumahnya terletak di pinggiran sungai. Rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu ulin. Lantai rumah itu berderit setiap kali dipijak di bawah rumahnya yang tinggi. Air sungai kadang mengalir tenang, kadang deras tergantung musim. Sungai itu adalah pusat dari banyak kegiatan penduduk setempat, tempat mandi, mencuci, dan juga bermain. Ibu Ika adalah seorang pedagang tempe tahu di pasar. Ia selalu sibuk setiap paginya. Kadang-kadang Ika ikut membantu ibunya menyiapkan dagangan. Namun saat siang menjelang, ketika panas mulai terasa menyengat, Ika lebih memilih berlari ke tepian sungai. Di sana 6 orang temannya sudah menunggu. Mereka semua biasa bermain di bagian sungai yang lebih dangkal, dekat dengan rumah panggung yang berjajar rapi di sepanjang tepian air. Hari itu, Ika duduk di tepi sungai, menggoyangkan kakinya yang menggantung ke air. Dia belum bisa berenang, meskipun sungai sudah seperti halaman belakang rumahnya. Teman-temannya sudah lebih dulu menceburkan diri ke dalam air. Suara riuh mereka yang bercanda dan bercipak-cipuk air membuat Ika semakin ingin ikut bergabung. "Kenapa belum turun, Kak?" tanya Iwan, salah satu temannya. Ya, Iwan, dia paling jago berenang di antara mereka, tubuhnya kurus tetapi tangkas. "Ayo, kami ajari kamu." Ika menatap permukaan air sungai yang berkilauan di bawah sinar mentari. Dalam hatinya ada rasa takut yang selalu muncul setiap kali ia mendekati air. Tapi kali ini dia tidak ingin ketinggalan lagi. Perlahan-lahan ia merayap turun dari tangga kayu rumah panggung menuju pinggiran sungai. Lututnya gemetar sedikit saat air menyentuh betisnya. Air sungai terasa hangat di bawah sinar terik. Iwan dan beberapa anak lainnya sudah berada di air, menunggu. "Gampang kok, Kak," kata Iwan sambil mengambang dengan santai. "Kamu mulai aja dari sini. Ayo, pegangin dulu tepi perahu." Di pinggiran sungai ada perahu kecil milik tetangga yang tertambat pada tiang rumah. Ika meraih tepian perahu itu, tangannya gemetar. Dia menunduk, melihat bayangan dirinya di dalam air yang sedikit bergelombang. Lalu dengan ragu, ia menceburkan tubuhnya ke dalam sungai. Air langsung menyelimuti tubuhnya sampai ke dada. Rasanya aneh, berat, dan sedikit menakutkan. Tapi Ika mencoba menenangkan dirinya. Ia menggenggam tepi perahu lebih erat. "Tarik nafas panjang, Kak. Ayo, terus dorong kakimu ke belakang biar bisa mengambang," kata Iwan dari sampingnya. Teman-teman lainnya terus bersorak, memberikan semangat. Ika mencoba mengikuti saran dari Iwan. Ia menarik nafas dalam-dalam lalu perlahan-lahan mendorong tubuhnya ke belakang. Sesaat
tubuhnya terangkat dari dasar sungai. Air mulai menahan berat tubuhnya, membuatnya merasa seperti sedang melayang-layang. Kemudian, tiba-tiba saja Ika merasa kehilangan keseimbangan. Kakinya tak menemukan pijakan, tubuhnya tenggelam seketika. Dia tersedak sedikit, panik, lalu cepat-cepat berpegangan lagi pada perahu. Dadanya terasa berat, tapi ia tak bisa menangis. Ada rasa takut yang mendesak, tapi lebih besar lagi keinginan untuk bisa berenang seperti teman-temannya. "Ayo, coba lagi kak," teriak Siti, salah satu teman perempuannya yang sedari tadi duduk di tepian sungai, mengayun-ngayunkan kakinya ke dalam air. "Jangan takut kak, kalau sudah bisa sekali gampang kok." Ika mengatur nafasnya lagi. Kali ini lebih tenang, tubuhnya masih gemetar. Ketika tahu harus mencoba lagi, perlahan-lahan ia menyingkirkan rasa takutnya di menunduk, melihat ke dalam air yang keruh, lalu mencoba lagi. Kali ini ia mendorong kakinya lebih kuat, dan untuk sesaat ia merasa tubuhnya benar-benar mengambang. Sensasinya luar biasa, ringan dan juga bebas. "Nah, bagus kak," seru Iwan. Anak-anak lainnya mulai bersorak, membuat Ika tersenyum lebar. Pelan-pelan Ika mulai merasa lebih percaya diri. Ia menggenggam perahu dengan lebih longgar, kali ini mencoba meluncur sedikit lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Ika semakin sering turun ke dalam sungai. Ia berlatih hampir setiap siang, ditemani oleh teman-temannya yang tak pernah lelah mengajarinya. Kadang, saat aliran sungai lebih deras, mereka bermain dengan cara melawan arus, memanfaatkan kekuatan aliran untuk melatih ketahanan tubuh mereka. Di waktu lain, mereka hanya mengapung dengan tenang, membiarkan arus membawa mereka perlahan ke hilir. Sungai itu, dengan segala keindahannya, telah menjadi tempat bagi Ika menemukan kepercayaan diri. Setiap kali tubuhnya menyentuh air, rasa takut yang dulu selalu menghantui kini mulai memudar. Ya, dia sudah bisa berenang tanpa harus berpegangan pada perahu atau tepian sungai. Tubuhnya terbiasa dengan gerakan air. Kini dia bisa meluncur dengan lancar, mengikuti arus atau menentangnya. Sampai suatu hari, ketika matahari hampir terbenam di ufuk barat, Ika memutuskan untuk berenang seorang diri di sungai. Saat itu, teman-temannya sudah pulang lebih dulu karena hari yang sudah sore. Sungai tampak lebih sepi, hanya suara gemericik air yang terdengar samar di kejauhan. Ika duduk di tepi sungai, memandangi air yang berkilau keemasan oleh pantulan cahaya matahari terbenam. Setelah menarik nafas panjang, ia menceburkan diri ke dalam air. Dengan satu lompatan mantap, dia bisa berenang tanpa takut. Tangannya mengayuh air dengan kuat, kakinya menendang berirama. Setiap kali dia mengangkat kepala dari air, udara segar langsung mengisi paru-parunya. Dia bergerak cepat, melewati titik-titik yang dulu menakutkan baginya. Sungai sekarang sudah menjadi tempat bermain yang akrab, penuh dengan kenangan tentang perjuangan dan kegembiraan. Ketika Ika akhirnya kembali ke tepian sungai, ia berdiri di atas tangga kayu rumah panggungnya, menatap ke seberang sungai yang mulai gelap. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Di usia 10 tahun, dia telah menaklukkan sungai yang dulunya membuatnya getar. Rasa takut yang dulu mengisi dadanya kini tergantikan oleh rasa percaya diri yang tumbuh setiap kali ia menceburkan diri ke dalam air. Sungai yang dulu hanya dianggap sebagai latar belakang kehidupan sehari-harinya kini telah menjadi bagian dari jiwanya. Air yang tenang ataupun deras, semua itu sudah dikenal dengan baik. Sungai mengajarkan Ika banyak hal tentang ketekunan, keberanian, dan juga persahabatan. Sungai itu tak hanya menjadi tempat bagi Ika belajar berenang, tetapi juga pusat dari berbagai petualangan. Di bagian hulu, ada jembatan kayu panjang yang membentang dari satu sisi ke sisi lain sungai. Jembatan itu sudah tua, kayunya mulai lapuk. Saat malam hari terdengar suara kayu berderit saat ada orang yang melintas. Tapi bagi Ika dan teman-temannya, jembatan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru mereka sering bermain di bawahnya, berlindung dari terik matahari sambil duduk di tepi air. Kaki mereka berayun di atas permukaan sungai. Pada musim kemarau,
Air sungai menyusut drastis, memperlihatkan dasar sungai yang biasanya tersembunyi di salah satu sudut sungai. Sebuah kapal kayu karam yang sudah tua muncul ke permukaan. Kapal itu sudah cukup lama terbenam di dasar sungai, hanya tersisa rangkanya yang usang. Setiap kali air surut, Ika dan teman-temannya akan berkumpul di sekitaran kapal yang karam itu, berenang ke arahnya dan memanjat rangkanya yang rapuh. Hei, kita lihat siapa yang bisa tahan nafas paling lama, seru Iwan di suatu sore. Ika dan anak-anak lainnya langsung setuju, tertantang untuk mencoba. Kapal karam itu terendam setengah di dalam air, menciptakan ruang gelap di bawahnya yang cukup besar untuk anak-anak bermain. Mereka berbaris di atas rangka kapal yang sudah rapuh. Lalu satu persatu terjun ke dalam air. Ika menahan nafas, tubuhnya masuk ke dalam sungai dan ia berenang ke bawah kapal. Di bawah sana, semuanya terasa tenang. Cahaya matahari redup menyusul melalui celah-celah kayu, menciptakan pola-pola aneh di dalam air. Ika berusaha sekuat tenaga menahan nafas, melawan dorongan tubuhnya untuk segera muncul ke permukaan. Di dalam air, dia bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Tubuhnya mulai sedikit berat, tapi dia tidak ingin kalah. Teman-temannya pasti juga masih di bawah sini, berlomba menahan nafas. Ketika akhirnya paru-parunya tak lagi bisa menahan tekanan, Ika meluncur cepat ke permukaan air. Dia menyembul dari dalam air, mengambil nafas panjang dengan mulut terbuka lebar. Aku lebih lama, seru Siti yang muncul dari air tak jauh darinya. Ika tertawa kecil sambil menghapus air dari wajah. Nafasnya masih tersengal-sengal. Ia senang bisa ikut tantangan ini. Hari-hari berikutnya, setelah air sungai surut lebih jauh, Ika dan teman-temannya mencoba tantangan lain. Mereka menyeberangi sungai, berenang dari tepi rumah panggung mereka menuju tepi sungai yang lain yang dipenuhi oleh semak-semak tinggi dan pepohonan besar. Sungai ini tidak terlalu lebar, tapi bagi anak-anak, menyeberangi sungai adalah petualangan yang penuh dengan tantangan. Ika sering memimpin teman-temannya. Kita mulai dari sini ya, katanya sambil berdiri di pinggiran sungai. Air sudah hampir setinggi pinggangnya. Kita langsung berenang sampai ke seberang. Gak ada yang berdiri di tengah. Teman-temannya mengangguk, siap mengikuti. Mereka semua tahu arus sungai di beberapa tempat bisa menjadi kuat, terutama di bagian tengah. Bagi mereka, itu hanya menambah keseruan. Dengan hitungan cepat, mereka semua menceburkan diri ke dalam air. Ika mengayuh dengan kuat, tangannya menyibak air coklat yang dingin di belakangnya. Iwan dan Siti mengejar, air muncrat ke segala arah saat mereka berlomba-lomba untuk mencapai seberang. Arus mulai terasa saat mereka sampai di tengah sungai. Ika merasakan tubuhnya sedikit terdorong, tapi dia tetap fokus melawan arus dengan ayunan tangan yang lebih kuat sesekali. Ia menoleh ke arah belakang, memastikan semua teman-temannya masih ada di sana. Setelah beberapa menit berenang, mereka akhirnya mencapai seberang sungai. Ika menjejakkan kaki di dasar lumpur yang licin dan menarik tubuhnya keluar dari air. Nafasnya terasa berat, tetapi ia merasa puas. Teman-temannya satu persatu muncul di sebelahnya, sama-sama terengah-engah namun tersenyum lebar. Kita balik lagi nanti sore ya, kata Ika sambil memandang ke arah seberang sungai, tempat rumah panggung mereka berdiri. Anak-anak yang lainnya setuju tanpa ragu. Sungai itu sudah menjadi tempat di mana mereka tumbuh, bermain, dan menguji diri mereka. Setiap tantangan yang mereka hadapi di sana, dari kapal karam hingga menyeberangi sungai, hanya memperkuat persahabatan di antara mereka. Di tengah gemuruh air dan arus yang tanti, sungai menjadi saksi dari setiap petualangan mereka. Suatu sore, Ika dan teman-temannya kembali bermain di sungai seperti biasa. Air sungai masih cukup surut, memperlihatkan kapal karam yang setengah tenggelam di dekat jembatan tua. Langit berwarna jingga menandakan senja mulai turun. Suasana agak sepi karena hanya mereka yang terlihat bermain di sungai, seolah-olah sungai itu milik mereka saja. Ika yang sudah semakin mahir berenang merasa percaya diri untuk mencoba tantangan baru. Ia ingin menyelam lebih lama dan lebih dalam daripada sebelumnya.
Aku akan menyelam lebih lama hari ini, katanya kepada teman-temannya. Mereka mengangguk. Sudah terbiasa dengan keberanian Ika yang sering memimpin tantangan baru di sungai ini. Tanpa ragu, Ika mengambil nafas dalam-dalam. Lalu ia melompat ke dalam air. Tubuhnya langsung tenggelam ke dalam air sungai yang dingin, membuat dunia di atasnya lenyap dalam sekejap. Suara riuh teman-temannya memudar, tergantikan oleh keheningan yang mencekam di dalam air. Ika menutup mata sejenak, merasakan sensasi air yang menekan tubuhnya. Ketika ia membuka mata, disinilah petualangan bawah airnya dimulai. Akan tetapi, ketika ia mencoba berenang lebih dalam, sesuatu yang aneh terjadi. Di balik kabut keruh air sungai, Ika mulai melihat sesuatu yang tak biasa. Samar-samar dia menangkap sosok yang berbentuk seperti manusia berdiri tegak tak jauh dari kapal karam itu. Tubuh bagian atasnya menyerupai manusia lengkap dengan kepala dan bahu, tetapi bagian bawahnya buram tak terlihat dengan jelas, seolah-olah tubuh itu tidak memiliki kaki atau mungkin tertutupi oleh kabut gelap yang memenuhi dasar sungai. Ika membeku di tempat, jantungnya berdegup kencang, denyutannya terdengar jelas di telinga. Sosok itu tak bergerak, tatapannya seolah langsung mengarah padanya. Meskipun air yang dingin sudah cukup menusuk kulitnya, rasa takut yang tiba-tiba merayap di sepanjang tubuhnya membuat ia tak menyadari hal tersebut. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanyalah bayangan atau halusinasi. Akan tetapi, semakin lama ia menatap sosok itu, semakin nyata keberadaannya. Wajahnya terlihat samar, pucat, tanpa ekspresi. Tidak ada yang bergerak di sekitarnya, tapi kehadirannya begitu kuat, seolah-olah menyerap semua cahaya di bawah air. Tanpa berpikir panjang, tubuh Ika mulai bereaksi. Tangannya bergerak cepat, kakinya menendang air dengan sekuat tenaga. Ya, dia harus keluar dari sini. Ketakutan yang semakin kuat menguasai. Dia berenang menuju permukaan dengan kecepatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Air terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan gerakannya. Jantungnya berdebar semakin keras, seakan bisa meledak kapan saja. Begitu dia sampai di permukaan, Ika langsung menghirup nafas panjang. Dadanya naik turun dengan cepat. Dia melihat ke sekeliling dengan panik, mencoba mencari teman-temannya yang masih berenang di dekat kapal. Semuanya terlihat begitu tenang, seolah tak ada yang terjadi. Teman-temannya masih bercanda, tertawa, dan bermain tanpa menyadari apa yang baru saja dialaminya. "Ika, kamu kenapa?" tanya Siti yang menyadari perubahan sikap dari Ika. Ika tidak menjawab. Dia hanya menatap teman-temannya dengan wajah pucat, lalu berenang cepat menuju tepian sungai. Tubuhnya terasa gemetar, bukan hanya karena kedinginan, melainkan karena rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setibanya di tepian, ia segera naik dan berlari menuju rumah tanpa menoleh lagi. Setelah kejadian itu, Ika tidak kembali lagi ke sungai. Selama seminggu penuh, ia mengurung diri di rumah. Setiap kali dia melihat sungai dari kejauhan, bayangan sosok misterius itu kembali menghantuinya. Wajah pucat yang tak bergerak, tubuh yang buram di bagian bawah, serta tatapan kosongnya terus muncul dalam benaknya. Ika tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya di bawah air. Setiap kali dia mencoba tidur, bayangan itu muncul lagi, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ibunya yang khawatir melihat perubahan drastis pada Ika, bertanya berkali-kali apa yang terjadi. Ika memilih tidak pernah menceritakan apa-apa yang ia lihat di sungai. Dia takut jika menceritakan tentang sosok itu, bayangan mengerikan itu akan semakin nyata. Selama 1 minggu, suara gemericik air sungai terdengar lebih menyeramkan bagi kita. Dulu, sungai adalah tempat bermain dan belajar, tapi sekarang sungai itu terasa asing dan menakutkan, seolah menyimpan rahasia gelap di kedalamannya. Teman-temannya terus datang mengajaknya bermain, tetapi Ika berusaha selalu menolak. Sungai yang dulunya ramah kini menjadi tempat yang ia hindari, dihantui oleh sosok misterius yang mungkin masih menunggu di dasar air yang keruh. Akan tetapi,
Di suatu hari, Ika akhirnya memutuskan untuk kembali ke sungai. Setelah seminggu tidak berenang, teman-temannya terus-menerus mengajaknya bermain, terutama Badrus, anak guru ngaji yang sering bersamanya dan juga Iwan. Ika, kenapa nggak berenang lagi? Ayo main, kata mereka hampir setiap harinya pada awalnya. Ika selalu menolak dengan alasan yang ia buat-buat, mengatakan bahwa ia dimarahi mamanya. Padahal sebenarnya bayangan sosok misterius di dalam sungai yang masih membekas kuat dalam ingatannya, ia tidak berani menyeberangi sungai seperti dulu. Setelah didesak oleh teman-temannya, Ika mulai berpikir mungkin berenang di pinggiran sungai di dekat rumahnya tidak akan jadi masalah. Tidak perlu menyeberang ke sisi lain sungai, cukup di tempat yang lebih aman di daerah dekat rumah kos-kosan yang biasa dilihat. Dekat situ ada WC umum yang sering digunakan warga, serta sebuah kapal kecil milik Aba Ilham, seorang imam masjid kecil di sana. Siang itu, Ita berenang bersama Badrus dan seorang teman perempuan. Mereka bertiga menikmati air yang sedang surut, merasa nyaman karena air tidak begitu dalam. Sungai yang biasanya mencapai 3 meter, kini hanya sekitar 2 meter dalamnya, sehingga mereka merasa lebih aman. Teman perempuannya pulang lebih awal, sekitar pukul 3:30, karena mamanya sudah pulang kerja dan ia takut dimarahi jika sampai terlambat pulang. Ita dan Badrus melanjutkan berenang, bermain, hingga matahari mulai terbenam. Sekitar pukul 5 sore, Badrus juga harus pulang. Ika, ayo naik, sudah sore, nanti dimarahi, ajak Badrus. Sebentar lagi, jawab Ika. Air yang surut membuatnya merasa aman untuk tetap bermain sendirian. Badrus menaiki tangga di dekat sampan Aba. Pemilik sampan itu sedang menimba kedelai untuk membuat tempe di pinggir sungai. Jangan lama-lama kak, katanya sambil melangkah pergi. Ika mengangguk. Ia tidak menyangka bahwa ia akan sendirian di sungai dalam beberapa menit lagi. Air terasa dingin, tapi Ika tidak peduli. Dia merasa nyaman berenang perlahan menuju pinggiran sungai. Langit mulai gelap. Orang-orang yang biasanya menggunakan WC umum atau mandi di dekat situ sudah tidak terlihat lagi. Suasana semakin sepi. Hanya suara riak air yang terdengar menciptakan kesan mencekam yang tidak Ika sadari. Dan saat Ika berenang mendekati sampan Aba, tiba-tiba saja kakinya terasa kaku. Pada awalnya dia berpikir jika itu hanya akibat kelelahan, tapi rasa itu segera berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Kakinya terasa seperti ditarik. Satu kakinya seolah terperangkap, tidak bisa lagi digerakkan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ika berusaha menggerakkan kakinya yang lain untuk naik ke permukaan, namun tak lama kemudian kaki yang satu lagi juga ikut ditarik ke bawah. Panik mulai menjalar di seluruh tubuhnya. Ika berusaha menendang air sekuat tenaga, tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat tarikan itu. Tubuhnya terasa semakin berat. Air mulai menutupi sebagian besar tubuhnya. Kepanikan yang tak terbendung membuatnya meraih tali yang menggantung di sampan milik Aba, ya satu-satunya pegangan yang bisa ia capai. Akan tetapi, meski sudah berusaha dengan keras, tubuhnya tetap tertarik ke arah bawah, membuatnya nyaris tenggelam. Air sudah mencapai lehernya. Ika mulai berteriak, "Tolong, tolong!" Suaranya parau, tenggelam di antara riak air dan kesunyian senja. Tubuhnya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang amat sangat. Ia merasa sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang lebih daripada sekedar arus air sedang menariknya ke bawah. Sementara itu, Aba yang berada tak jauh dari sana mendengar suara teriakan Ika. Dia segera melihat ke arah sungai. Tampaklah Ika yang hanya terlihat kepalanya berusaha keras memegang tali sampan tanpa berpikir panjang. Aba berlari ke arah sampannya. Ika merasa tenaganya habis. Tubuhnya semakin lemas sementara air semakin menyelimuti dirinya. Tarikan itu tidak melepaskannya. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak mengizinkannya untuk naik. Setiap kali ia mencoba menggerakkan kaki, tarikan itu semakin kuat, seperti tangan tak kasat mata yang menggenggam pergelangan kakinya erat-erat. Ketika Aba tiba, Aba langsung melompat ke sampan tanpa ragu. "Ika,
Pegang kuat-kuat, teriaknya. Ia berusaha memegang tali lebih erat lagi, sementara Abah mendekat dan meraih tubuhnya. Ketika Abah mencoba menarik Ika ke atas, dia merasakan ada kekuatan lain yang menahan gadis itu. Tarikan yang menjerat kaki Ika begitu kuat, sehingga meskipun Abah sudah menggunakan seluruh tenaganya, tubuh Ika tetap tertahan di dalam air. Abah kebingungan, nafasnya memburu, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dia tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Tanpa berpikir banyak, Abah melepaskan tangannya dari tubuh Ika, lalu ia meraih dayung yang tergeletak di sana dengan tangan yang bergetar. Dia memegang dayung itu kuat-kuat dan melangkah kembali ke tepian sungai. Abah kemudian berdiri tegak di pinggiran air sambil memandang Ika yang masih terjebak di dalam air dengan tubuh yang hanya tinggal separuh di permukaan. Sekali Abah memukul air dengan dayung. Suara kayu yang mengantap air terdengar keras, memecah kesunyian senja. Di sela-sela pukulan itu, Abah melantunkan doa, memohon perlindungan. Doa yang keluar dari mulutnya terdengar lirih, tetapi keyakinannya tak tergoyahkan. Satu pukulan itu seolah memberikan sedikit ruang bagi Ika, karena seketika tarikan di kakinya melemah. Satu persatu kaki Ika hampir terlepas dari cengkraman misterius yang menahannya. Ika terengah-engah meski dalam genggaman sesuatu. Tarikan itu tidak sekuat sebelumnya, akan tetapi baru saja Abah hendak menenangkan diri, suasana mencekam kembali menyerang. Sosok di bawah air yang tak terlihat jelas menarik Ika sekali lagi dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kali ini tarikan itu begitu kuat sehingga tubuh Ika terseret lebih dalam. Air hampir menutup seluruh kepalanya. Hanya tinggal beberapa inci saja yang tersisa di atas permukaan. Abah mulai panik. Dia mencoba menarik Ika dengan segenap kekuatannya, tetapi tiba-tiba saja bahu Abah tergelincir. Tubuhnya terjerembab ke dalam air. Bajunya basah kuyup dan dayung yang sedari tadi digenggamnya nyaris terlepas dari tangan. Dalam keadaan terjepit seperti itu, Abah berjuang kembali lagi ke darat. Ia masih memegangi tangan Ika yang tak berhenti berusaha menggapai permukaan dengan sisa tenaga yang ada. Abah sekali lagi meraih dayung. Kali ini Abah memukul air lebih keras sambil melantunkan sholawat dengan suara bergetar penuh keyakinan. Allahu Akbar. Gumamnya di antara sholawat yang ia bacakan, air di sekitaran Ika bergejolak sejenak, lalu sepi kembali. Sosok misterius di bawah air perlahan melepaskan pegangannya. Ika terasa lebih ringan. Abah segera menariknya ke tepi sungai. Ika dengan tubuh yang masih gemetar terbaring lemas di atas tanah yang dingin. Nafasnya berat, dadanya naik turun cepat. Air menetes dari rambut dan wajahnya bercampur dengan sisa ketakutan yang masih mencengkram batinnya. Abah berdiri di sampingnya, menggenggam dayung dengan erat. Matanya memandang ke arah permukaan air yang tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun baik Abah maupun Ika tahu ada sesuatu di dasar sungai itu, sesuatu yang tak kasat mata, yang hanya menunggu kesempatan berikutnya untuk menarik jiwa yang lain ke dalam kegelapan. Setelah Abah berhasil menarik Ika ke tepian sungai, keheningan seolah mengambil alih seluruh suasana. Hanya suara air yang menetes dari pakaian mereka yang terdengar. Ika terbaring melungkup di atas tanah. Ia masih terengah-engah dan gemetar hebat. Air sungai yang tadi seolah mengamuk kini kembali tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangan itu ada rasa takut yang tak terucapkan menggantung di udara. Abah menegakkan tubuhnya yang basah kuyup, nafasnya tak beraturan. Dia mengelap peluh yang bercampur dengan air sungai dari wajahnya, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba saja air di tengah sungai bergelombang. Meski tak ada angin atau gerakan yang bisa menjelaskan, Abah terenyak, matanya tajam memandang ke arah gelombang kecil itu. Sesaat dia yakin jika sosok itu sudah pergi meninggalkan mereka. Siapa sangka ternyata dia tidak pernah menjauh.
Perlahan dari dalam air, sosok menyeramkan mulai muncul. Pada awalnya, hanya rambut panjang yang kusut, hitam pekat seperti akar pohon tua keluar dari dalam air. Rambut itu menjuntai basah, meneteskan air yang tampak gelap di bawah sinar senja yang mulai meredup. Sosok itu naik sedikit lagi, menampakkan kepala. Wajahnya tidak memiliki bentuk yang normal. Tak ada mata, hidung ataupun mulut, hanya permukaan wajah yang rata tanpa ekspresi. Kulit pucat keabu-abuan terlihat aneh di tengah sungai yang biasanya hangat. Abah terdiam kaku, jantungnya berdegup kencang. Dia tidak bergerak, terus berdoa di dalam hati. Sosok itu menatap ke arah mereka, atau setidaknya terasa seperti sedang menatap meski tidak memiliki mata. Hawa dingin menyelimuti tempat mereka berada, menekan dada Abah dan Ika seolah mencekik. Dari dalam mereka berdua tak bisa berkata-kata, hanya bisa melihat sosok menyeramkan itu bergerak perlahan seolah mengambang di atas air. Sosok tersebut semakin mendekat ke permukaan sungai. Tubuhnya yang tidak jelas bagian bawahnya mulai terlihat. Hanya samar-samar tubuh bagian atasnya berbentuk manusia, tetapi yang di bawahnya seakan larut bersama air, seolah tubuh itu tidak memiliki kaki atau apapun yang bisa menopangnya. Abah melangkah mundur setengah langkah, tubuhnya menegang. Kemudian tanpa peringatan, sosok tersebut perlahan tenggelam kembali ke dalam air, menghilang tanpa suara seperti ditelan oleh sungai, masuk ke tempat yang tidak memiliki dasar. Air perlahan tenang. Semua kini terlihat baik-baik saja. Abah segera berlutut di sebelah Ika yang masih gemetaran. Air matanya mengalir tanpa suara. Sudah, tenang ya nak, kata Abah sambil meraih botol air yang ada di dekatnya. Ia membacakan doa lagi sambil menuangkan air itu ke tangan Ika, lalu memberikannya untuk diminum. Minum ini sampai habis ya, perintahnya dengan suara lembut tapi tegas. Ika meminum air itu dengan gemetar, seteguk demi seteguk sampai botol itu kosong. Jangan pernah ulangi hal seperti ini lagi, kata Abah dengan nada penuh peringatan tetapi juga mengandung kasih sayang seorang orang tua. Kamu sudah diberi peringatan, sekarang pulanglah, pulang ke rumah. Dan jangan pernah berenang sendirian lagi di tempat ini. Abah mengusap kepala Ita dengan lembut, mencoba menenangkan gadis kecil yang masih dalam keadaan syok. Sudah, kamu aman sekarang. Jangan menangis lagi ya. Semua sudah berlalu. Kamu tidak apa-apa. Ita hanya bisa mengangguk lemah, meskipun dalam hatinya bayangan sosok menyeramkan itu masih membekas dengan jelas. Wajah tanpa mata dan hidung, rambut panjang yang basah, serta tarikan kuat yang seolah ingin menyeretnya ke dasar sungai. Semua itu masih terbayang di benaknya. Abah berdiri dan membantu Ika berdiri perlahan. Dia membimbing gadis itu untuk berjalan menuju rumahnya, sementara matahari semakin tenggelam di ufuk langit, meninggalkan suasana yang semakin gelap dan mencekam. Ika menengok sekali lagi ke arah sungai. Untuk sekejap dia merasa air itu memandang balik ke arahnya, seolah masih ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan dasar sungai. Tetapi Abah tak membiarkan Ika berlama-lama terperangkap dalam ketakutannya. Dengan suara lembut, ia pun berkata, "Ayo pulang, jangan difikirkan lagi, semua sudah selesai." Ika mengangguk lesu dan berjalan dengan langkah yang lemah meninggalkan sungai itu di belakang mereka. Tapi di dalam hatinya Ika tahu sungai itu tidak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang mengerikan di sana, sesuatu yang tidak terbuat dari air ataupun tanah. Sejak kejadian hampir tenggelam di sungai itu, Ika tidak pernah lagi menjejakkan kaki ke tepian air tanpa orang dewasa. Setiap kali teman-temannya datang mengajaknya bermain, ia hanya menggeleng, wajahnya pucat. Setiap kali suara gemericik air terdengar dari kejauhan, tubuhnya bergetar, bulu kuduknya merebang. Hatinya masih dihantui sosok tanpa wajah yang muncul dari dasar sungai. Sosok yang hampir menyeretnya ke dasar yang gelap dan dingin itu. Selama sebulan penuh Ika berusaha melupakan semua itu. Dia tetap berada di rumah, membantu ibunya menyiapkan tempe dan tahu untuk dijual di pasar. Pada akhir minggu,
Sebuah kabar menghebohkan tempat mereka. Salah satu teman Ika, Badrus, dikabarkan tenggelam di sungai tempat mereka biasa berenang. Ika langsung tersentak ketika ia mendengar kabar itu. Perutnya mual, tubuhnya lemas, dunia sekitarnya seperti berputar. Kabar itu datang dari tetangga, disampaikan dengan nada lirih, namun tak bisa menyembunyikan kegetiran dan ketakutan yang melanda desa. Tubuh Badrus ditemukan mengambang di dekat sampan milik Abah. Sosok yang sama yang pernah menyelamatkan Ita. Warga berkumpul di tepian sungai menyaksikan tubuh tak bernyawa Badrus diangkat dari air. Wajahnya sudah pucat, dan yang paling mengerikan adalah ubun-ubunnya sudah cekung ke dalam. Ketika kabar itu sampai di telinga Ika, ia langsung jatuh pingsan. Tubuhnya terkulai di atas lantai, nafasnya tersengal-sengal, wajahnya memucat. Ibunya panik, memanggil tetangga untuk membantu. Mereka segera membaringkan Ita di tempat tidur dan membacakan doa-doa. Tetapi Ika tetap tak sadarkan diri. Di dalam pikirannya dia tahu bahwa nasib Badrus bisa saja menjadi nasibnya. Jika saja Abah tidak datang tepat waktu saat itu, mungkin tubuhnya juga akan ditemukan seperti itu, mati dengan kepala yang rusak, tenggelam di sungai terkutuk itu. Ketika Ika akhirnya sadar, tubuhnya lemah, keringat dingin membasahi keningnya. Dia memaksa untuk duduk meskipun masih merasa pusing. Dalam pikirannya, suara teriakan Badrus bergema. Meskipun dia tak mendengarnya langsung, dia bisa membayangkan betapa kuat Badrus berjuang di bawah air. Sama seperti dirinya saat itu ditarik oleh sosok tak kasat mata, tenggelam tanpa ampun. Tubuhnya bergetar setiap kali ingatan yang sama muncul, dan rasa bersalah mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Kenapa dia selamat sementara Badrus tidak? Hari itu seluruh warga kampung berkabung. Warga mengiringi jenazah Badrus ke pemakaman. Suasana sunyi dan penuh duka. Ika tidak bisa ikut. Ibunya memaksa dia untuk tetap beristirahat di rumah, tetapi hati Ika tak bisa tenang. Pikiran-pikirannya terus berputar pada kejadian di sungai itu. Bayangan sosok menyeramkan itu juga pada wajah Badrus yang sudah dingin dan kaku saat ditemukan. Di malam harinya Ika tak bisa tidur. Matanya terus terbuka meskipun tubuhnya sudah kelelahan. Suara gemericik air sungai seakan memanggil-manggil dari kejauhan. Di dalam kegelapan kamarnya, Ika terbaring dengan mata yang terbuka lebar, mengingat hari-hari ketika ia dan teman-temannya masih bebas bermain di sungai tanpa rasa takut. Kini suara air itu terasa seperti ancaman, seolah-olah ada yang menunggu di sana di dasar sungai dan siap menarik siapapun yang berani mendekat. Pukul 3 dini hari, Ika mendengar sesuatu. Suara langkah kaki basah di depan rumahnya, seolah-olah seseorang yang berjalan dengan kaki telanjang yang masih dibasahi oleh air sungai. Suaranya terdengar semakin mendekat, semakin jelas. Hati Ika berdegup kencang, dadanya terasa sesak. Dalam hatinya dia tahu ada yang salah. Langkah-langkah itu terus mendekat sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar. Ika tidak berani bergerak. Tubuhnya seakan membeku. Hanya suara detak jantungnya yang bisa ia dengar, keras dan juga cepat. Perlahan pintu kamar Ika berdiri terbuka. Meskipun dia yakin bahwa ia sudah menguncinya sebelum tidur, udara dingin menyelusup masuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu di ambang pintu, samar-samar Ika melihat sosok berdiri. Itu bukan ibunya, bukan pula ayahnya. Sosok itu basah kuyup, rambutnya pendek. Ketika wajahnya mendongak ke atas, Ika hampir berteriak. Ya, itu Badrus. Wajahnya pucat, ubun-ubunnya yang cekung terlihat jelas. Air menetes dari rambut dan bajunya, membasahi lantai di bawahnya. Mulut Badrus terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya tatapan kosong dari matanya yang terus menatap Ika. Ika ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya terasa lumpuh, tidak bisa bergerak. Meskipun seluruh nalurinya berteriak untuk berlari, sosok Badrus hanya berdiri di sana menatap Ika dengan wajah penuh amarah. Lalu perlahan-lahan sosok itu mulai menghilang, larut ke dalam bayangan, seolah kembali tenggelam di dasar sungai.
Ketika akhirnya sosok itu lenyap, Ika tersadar dan segera bangkit dari tempat tidurnya. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia berlari ke kamar ibunya dan menangis dalam pelukan tanpa bisa berkata apa-apa. Ayah dan ibu Ika yang melihat kelakuan aneh anaknya itu segera berpendapat jika Ika mungkin merasa trauma karena kematian Badrus. Mereka pun sepakat untuk pindah rumah secepat mungkin. Keputusan keluarga Ika untuk pindah itu terasa mendadak, tetapi bagi Ika, ini adalah sebuah kelegaan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Hari ketika kepindahan itu tiba, rumah sudah dipenuhi dengan kotak-kotak dan barang-barang yang siap diangkut. Ibunda Ika dengan cekatan mengemas barang-barang, sementara ayahnya mengurus segala keperluan administrasi kepindahan mereka. Ika duduk di pojok ruang tamu, memandangi jendela yang menghadap ke jalan setapak yang biasa ia lewati bersama teman-temannya menuju sungai. Matanya berkabut saat mengenang masa-masa itu, tetapi ada rasa syukur yang mengalir pelan di dalam hatinya. Pindah dari tempat ini berarti menjauh dari kenangan buruk, menjauh dari sungai yang telah membawa kengerian dalam hidupnya. Dia tidak ingin lagi mendengar cerita atau bisikan tentang sosok tanpa wajah itu, sosok yang nyaris merenggut nyawanya. Pukul 9 pagi, sebuah truk datang. Beberapa lelaki tetangga membantu mengangkut barang-barang ke atas truk. Ika merasa tubuhnya lemas. "Ika, ayo masuk ke mobil. Kita berangkat sekarang," panggil ibunya dari luar. Ika terkejut sejenak, menghela nafas panjang sebelum akhirnya bangkit dari duduknya dengan langkah gontai. Dia keluar rumah. Di halaman depan, dia melihat truk sudah penuh dengan barang-barang mereka. Saat masuk ke dalam mobil, Ika memandangi rumah itu untuk terakhir kalinya. Sebuah rumah panggung kecil sederhana, tapi penuh dengan kenangan. Truk mulai berjalan pelan, dan Ika terus memandang rumah itu dari jendela. Ada perasaan lega yang perlahan menyelinap. Ketika mobil semakin jauh meninggalkan desa itu, udara di luar terasa lebih segar, bebas dari aura kelam yang selama ini menyelimuti. Ika menatap lurus ke depan, mencoba membayangkan hidup di tempat baru yang akan mereka tinggali. Saat mobil akhirnya berhenti di depan rumah baru mereka, Ika merasa ada harapan yang membuncah di dadanya. Ini adalah tempat baru, kehidupan baru, dan yang paling penting, tidak ada lagi sungai yang mengalir di sekitar mereka. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Zulaiha yang dibantu dalam penulisannya oleh Kenanga Kinasi. Keren, pakai banget di sini kisahnya ya. Bagaimana hantu banyu nih. Kalau menurut saya hantu banyu ya, sosok yang ada di air di Jawa itu juga ada tuh di Jawa. Jadi tapi namanya berbeda kalau di Jawa ya. Kalau di Kalimantan kan hantu banyu. Tapi ini menurut saya karena dari ciri-cirinya hanya terlihat rambut saja dengan muka yang rata. Jadi memang seperti itulah yang sering digambarkan oleh teman-teman yang dari Kalimantan. Dan di sini bagaimana rasa trauma ya. Jadi Ika ini benar-benar trauma. Jadi tadinya dia yang takut sama air, nggak bisa berenang. Setelah itu dia belajar berenang sama teman-temannya, bisa jadi senang banget sama air sampai akhirnya mengalami kejadian yang hampir tenggelam, yang mana di situ menimbulkan trauma yang besar. Dan lagi trauma-traumanya tiba-tiba terjadi juga satu kecelakaan ya, yang mana mengakibatkan salah satu teman terbaiknya yaitu Badru akhirnya meninggal karena tenggelam dan disinyalir karena hantu banyu itu, karena ciri-cirinya sama kayak ditarik gitu ya teman-teman ya. Ngeri banget sih. Kebetulan saya juga agak takut juga sama air saya ya, karena pernah hampir tenggelam juga. Jadi bisa ngerasain tuh rasanya seperti bagaimana Zulaiha pada saat posisi seperti itu. Jadi memang kalut deh kalau udah di air, jangan main-main deh. Apalagi kalau anak kecil kan nggak terasa tuh berenang terus, nggak taunya kakinya kram atau apa. Jadi memang itu ya. Dan alhamdulillah orang tuanya mengerti akhirnya, karena rasa trauma yang mendalam bahkan untuk menatap sungai jadi takut. Akhirnya orang tuanya pindah rumah lebih jauh daripada sungai ya, karena memang rumah Zulaiha sebelumnya itu deket banget sama sungai. Keren pakai banget asli kisahnya. Dan buat Zulaiha terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Buat Kenanga juga terima kasih ya atas bantuan dalam pengeditan dan penulisan kisah ini, sehingga terjadilah kisah yang luar biasa. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya.
Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang ingin seperti Zulaiha ya, yang apabila ada kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan silakan. Boleh dalam bentuk tulisan juga boleh, dalam bentuk rekaman suara ataupun audio boleh. Senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.